terima kasih kepada MC. Mohon maaf, sudah kedengeran? Sudah? Sudah. Sangat jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lahil amru min qablu wa min ba'd ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ولكن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh mentor. Kepada mentor kami persilahkan. Indonesia Raya. Belum. Berapa Anda Indonesia Raya? Anda 1. Berdiri untuk Ibu Indonesia bangsa
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Semuanya bisa buka mic-nya. Kan Bu Rika gangguan jaringan. Bagaimana, Bu Rika? Intan, suaranya kurang jelas, Intan. Langsung kita lanjut aja, Bu. Ya, lanjut aja. Ini ada kendala teknis nih sedikit. Lanjut aja, Intan. Untuk pemutaran tarian Ranu Lampung bisa, Bu? Ranu Lampuan, ya. Dipandu oleh mentor.
Baik, terima kasih MC Intan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Modul Nusantara. Kali ini kegiatannya merupakan inspirasi pertama mengenal sosok inspirasi atau tokoh inspirasi. Kali ini kami sengaja mengundang Kakanda Rafli ini ya. Selamat bergabung Pak Rafli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Jadi yang saya hormati, penghormatan dulu nih ya, Pak Rafli yang sudah berhadir, sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan Modul Nusantara ini. Di sini juga sudah bergabung Ibu Samsiah Ismail, ini juga salah satu tokoh ya. Sengaja saya undang di sini untuk meramaikan kegiatan ini ya, untuk dapat mencairkan suasana karena memang beliau ini adalah salah satu salah satu tokoh inspiratif juga nih Pak. Nah, jadi memang sengaja saya hadirkan di sini yang tujuannya adalah untuk bisa berbagi cerita kepada kita semua yang ada di sini, adik-adik mahasiswa. Ini adik-adik mahasiswa yang bergabung di sini berasal dari beberapa universitas, Pak, mulai dari Aceh sampai universitas yang ada di Pulau Jawa. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Universitas Negeri Jakarta, ada yang dari UHAMKA juga, ada yang dari Kuningan. Jadi banyak nih Pak, sudah tergabung semua di sini ingin mendengarkan cerita suksesnya Pak Rafli Kande mungkin ya. Nama apa ya? Keren, nama kerennya, nama viralnya itu ya Bu Sam ya. Iya. Jadi mungkin saya di sini selaku dosen pembimbing Modul Nusantara ini Pak ingin sedikit menceritakan atau menjelaskan terkait apa sih sebenarnya program ini
Jadi program Modul Nusantara ini merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan ruang perjumpaan bagi mahasiswa untuk saling mengenal kekayaan budaya Indonesia. Ini juga kekayaan kita ketahui ya, seperti kita ketahui kekayaan kebudayaan Indonesia ini sangat beragam sekali, mulai dari golongan, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Ya, nah oleh karena itu program Pak Menteri ini ya bertujuan untuk bagaimana generasi muda, khususnya mahasiswa, mengenal berbagai macam kebinekaan tersebut ya, baik itu dari agama, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, makanya dibuatlah kegiatan seperti ini, Pak, untuk menghadirkan ruang perjumpaan yang alhamdulillah hari ini Pak Rafli telah bersedia untuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami ini, Pak. Selanjutnya, pada kegiatan Modul Nusantara ini juga ada beberapa jenis kegiatan besar. Ada yang namanya kebinekaan, terus juga ada inspirasi. Inspirasi itu di mana saya selaku pembimbing menghadirkan salah satu sosok yang dianggap memiliki nilai-nilai yang bisa dijadikan inspirasi, Pak, pada generasi sekarang. Nah, saya merasa sosok Pak Rafli ini sangat layak untuk dijadikan inspiratif buat kita semua di sini. Ya, ini musisi Aceh yang awalnya berangkat dari seorang guru ya, Pak ya. Terus punya karya di bidang seni, bagaimana karya-karya Pak Rafli ini merupakan bagian dari sejarah Nusantara juga, gitu ya. Dan karya tersebut bisa mendunia. Nah, perjalanan Pak Rafli juga tidak sampai di situ. Bagaimana perjuangan Pak Rafli akhirnya juga pada akhirnya sampai ke parlemen nih, Pak ya, sampai menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, jadi ini sebuah sebuah cerita, sebuah sejarah yang tidak biasa. Oleh karena itu saya merasa Bapak punya kewajiban juga untuk berbagi kepada semua kita yang ada di sini, Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa melahirkan karya di mana karya Bapak itu juga merupakan hasil dari sejarah itu sendiri, Pak. Karena memang dalam kegiatan Modul Nusantara ini sebelumnya saya juga sudah, walaupun ini sifatnya daring, Pak, tapi saya mencoba menghadirkan menyuguhkan mahasiswa ini walaupun dalam bentuk video. Jadi sebelumnya kita sudah pernah memberikan pemahaman, memberikan pelajaran terkait Kesultanan Aceh Darussalam, ada Sultan Iskandar Muda, yang salah satu lagu Pak Rafli juga juga terinspirasi dari sejarah tersebut. Saya sudah pernah putarkan juga, Pak, sebelumnya. Terus juga dalam kegiatan ini sejarah-sejarah besar Aceh sedikit banyaknya sudah pernah saya ungkapkan di sini. Saya mengenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Pulau Aceh, dari Pulau Sumatera tentunya, bagaimana walaupun kita berbeda suku ya, namun ada nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya yang kita selaku orang Indonesia harus tahu akan hal itu. Nah, jadi inilah sebenarnya tujuan daripada Modul Nusantara, Pak, supaya generasi kita itu merupakan generasi yang literat seperti Pak Rafli. Saya yakin karya Pak Rafli itu kalau Pak Raflinya tidak literat, artinya bukan orang yang berliterasi, tidak mungkin bisa menghasilkan karya-karya yang sefenomenal sekarang, Pak. Mungkin itu ya sedikit sambutan sekaligus pengantar dari saya. Selamat selamat menikmati acara ini.
Saya harapkan kepada adik-adik mahasiswa semua bisa mengikuti acara ini dengan tertib ya. Nanti boleh kita diskusi di akhir acara, boleh diskusi nanti dengan tokoh inspiratif kita. Sekali lagi terima kasih Pak Rafli telah bergabung. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya persembahan hiburan yang akan dipandu oleh mentor. Kepada mentor kami persilahkan. Intan mungkin di skip aja, nanti kita maunya hiburan langsung dari Pak Rafli. Langsung saja ke acara inti, Intan. Setuju. Nggak usah nonton lagi. Ini pelakunya udah ada di depan kita. Iya. Jadi pelakunya sudah ada ya Bu ya. Iya. Kita mungkin untuk mengawal acara kita Pak, kami mau mendengarkan syair yang pernah Bapak lantunkan sebelumnya Pak. Ini sekaligus mengenalkan nih Pak ke adik-adik yang berasal dari luar Aceh Pak. Baik. Sudah bisa dimulai? Sama, silakan. Iya. Maaf saya potong. Apa nggak sebaiknya saya baca dulu biodata atau gimana Bu Rika? Boleh. Biar adik-adik mengenal profil beliau. Kan ada pepatah, tidak kenal, tidak sayang. Sudah kenal, jangan jatuh cinta ya. Kita memasuki acara ini yang akan dipandu oleh Ibu Moderator secara langsung ya Bu? Iya, saya baca CV beliau sepintas buat adik-adik semua. Terima kasih. Sebelumnya saya sapa Bang Rafli, terima kasih sudah hadir di sini. Saya Syamsia Ismail, MPD Pengawas Dinas Pendidikan Kota Lexmawe. Juga menamakan diri penulis pilihan Kemendikbud. Saya juga traveler sejarah karena hobi traveling. Lalu juga penggiat seni dan penggiat literasi untuk Kota Lexmawe dan Aceh umumnya. Alhamdulillah senang bisa bergabung di sini. Dan momen ini mungkin pertama virtual dengan Bang Rafli. Setelah sebelumnya kita ketemu pada acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa Biren. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Baik, adik-adik, terima kasih sebelumnya untuk Bu Rika sebagai dosen yang sudah mempercayakan saya menjadi moderator pada kegiatan kedua kali ini. Selamat datang buat adik-adik, selamat bergabung, mudah-mudahan sehat semua. Baik, saya baca sepintas riwayat Bang Rafli. Nama Bang Rafli, saya lihat ini sangat pendek, Rafli. Cuman jika ada kande nanti tanya ya adik-adik ya, kenapa ada ciutannya kande. Beliau lahir di Samadua 1 Agustus 1967. Berarti 2 tahun duluan beliau lahir daripada saya. Beliau seorang Muslim, sudah menikah. Dan kalau di Banda Aceh tercatat beliau tinggal di Lampaseh, Kecamatan Montasi, Aceh Besar. Nah, pendidikan beliau SD, SMP itu adanya di Samadua. Samadua itu masuk Aceh Selatan juga ya? Iya. Iya, sama. Berarti Semea juga di Tapak Tuan, karena saya lihat di sini Semea di Tapak Tuan tidak disebutkan Samadua. Maaf, sebelumnya Samadua itu kecamatan atau apa ya? Kecamatan. Oh, kecamatan Samadua. Baik. Kemudian saya lihat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan. Beliau ternyata pernah menjadi guru, tapi gurunya nggak sembarangan. Bahkan PNS ternyata, saya baru tahu nih. Beliau guru musisi dari tahun 94 hingga 2007, saya lihat mungkin CV-nya sangat dibuat ya hingga sekarang. Dan statusnya ketika itu
PNS, pendiri grup musik etnik Kande. Nah, terjawab. Ternyata Kande itu label dari grup musik etnik yang beliau miliki. Kemudian sejak 2014 hingga sekarang ya, beliau menjabat anggota DPR RI dari fraksi PKS. Statusnya Komisi 6 ya, begitu ya Bang Rafli ya. Beliau berayahkan Muhammad Isa dan beribukan Mas Niar. Beristrikan Dewi Lisnadia. Anak-anak ada 4 Bang ya? 7. 7 ya? Oh, udah tambah karena di sini saya lihat 6. Masya Allah. Nah, Kalau daring lagi jadi 8 atau 9. Ya, keren. Jangan bilang ya karena lockdown ya. Baik, jadi anak-anak alhamdulillah dianugerahkan Allah, anak-anak ada Safrullah, Aminullah, Raisya, Nabila, Dia, Afra, Atia, Muhammad Wira Abdul Jalil, Muhammad Sultan Iskandar Muda. Masya Allah, masuk Sultan Iskandar Muda, nama seorang raja di raja. Yang terakhir itu Muhammad Hamzah Al-Pansuri. Masya Allah. Yang terakhir ya, tapi ini Bang harus di edit ini. Tidak update lagi. Iya, CV-nya nanti diedit lagi. Kalau pengalaman musisi ini sangat banyak. Mungkin adik-adik nanti bisa di-share ke grup, Bu Rika. Yang pasti saya lihat dari 2005 ini ada konser di 4 tempat seperti di Skotlandia dalam program fundraising bersama Mercy Group. Masya Allah. Luar biasa nih kalau kita baca. 2006 ada konser lagi di tempat lain. Di mana ini yang pemusik Islam dari seluruh penjuru dunia. Ada Java Jazz, ada banyak sekali lah. Aceh International Sufi Music Festival, Java Music Festival, IPAM International Performing Art Market 2013. Ada Festival Musik Malaysia, Musik Nusantara, Frankfurt Box, Festival di Jerman, Masya Allah. Terakhir saya lihat di sini, tapi ini 2017 masih artinya banyak yang harus Abang perbaiki. Karena ini 2021 nggak mungkin, nggak ada bertambah, saya nggak percaya ya kan. Terakhir di sini tertulis 2017 Eropalia Art Festival tampil di 4 lokasi seperti Amsterdam, Den Haag, Polandia dan Wasarua. Wasarua di mana sih Bang? Poland. Oh Polandia. Oh nah itu 2017 berarti di 18, 19, 20 4 tahun Abang harus perbaiki. Ini saran saya aja. Baik, jadi ini yang tertera yang bisa saya baca itu semua adalah pengalaman musisi. Adik-adik perlu ketahui bahwa beliau ini menghadirkan lagu-lagu etnik yang bercirikan daerah. Di situ ada filosofi yang muncul dalam lagu-lagu beliau. Bahkan adik-adik kan kemarin ada mempelajari Krung Daroy bagian dari Kerajaan Iskandar Muda. Nah, beliau ada lagunya Krung Daroy. Nanti bisa dilacak di YouTube-nya. Ya, Bang ya? Karena di situ juga terlihat bagaimana mungkin dalam bahasa Aceh campur-campur juga, tapi mudah dipahami, lagunya asik. Dan lagunya original, aransemen sendiri, tidak mengikuti aransemen pengaruh dari negara lain. Hingga musik-musik Bang Rafli ini enak didengar sepanjang beliau dikenal sebagai musisi di Aceh hingga detik ini. Selamat Bang, senang saya bisa bersama. Baik, mungkin menyimak dalam tema seni dalam sejarah. Jaringan. Iya. Ya, sepertinya moderator kita sedang terganggu jaringannya, Pak. Iya. Ya.
Mungkin bisa langsung saja Pak Rafli ya, sesuai dengan tema kita seni dalam sejarah Nusantara. Memang kegiatan besar kita ini adalah mengenalkan Nusantara kepada adik-adik mahasiswa. Nah, ini Bu, ya. Mohon maaf saya terlempar lewat laptop, tapi saya langsung menyikapinya lewat seluler. Ya. Silakan Ibu. Ya, silakan Bang Rafli mungkin ingin berbagi sesuai dengan tema seni dalam sejarah Nusantara. Apa yang Abang apa pengalaman-pengalaman Abang yang mungkin bisa dibagi buat adik-adik yang bernilai sejarah hingga Abang bisa menuangkannya dalam bentuk seni ya, musik atau hal yang lain. Silakan Bang Rafli, waktu dan tempat seutuhnya buat Abang. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dalam suasana seperti ini, kondisi begini kita masih bisa dipertemukan, menjalin ukhuwah, menimba hikmah daripada ukhuwah, menambah kepahaman, berbagi informasi. Terima kasih kepada adik-adik saya semua ya. Yep. Ya, terima kasih kepada Adinda Rika Kustina MPD dari Universitas Bina Bangsa GET Sempenan. Yep. Ya, luar biasa, beliau sangat sangat membawa suasana ya, hingga kita selalu ingin berbagi pengalaman gitu. Kemudian juga kepada Adinda Samsiah Ismail MPD selaku moderator. Siap. Wah, luar biasa. Terima kasih bukunya waktu Kenduri Kebangsaan ya. Iya, sama-sama Bang. Sudah diterima. Kemudian Adinda Intan ya, atau Adinda Intan selaku MC juga. Kemudian ada Samsi Zuha sebagai moderator juga, dan seluruh dosen dan mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa GET Sempenan. Dan juga seluruh adik-adik mahasiswa, mungkin dosen-dosen juga di seluruh universitas yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung. Sebenarnya kalau bicara bagaimana peran seni ya, peran seni secara umum menurut saya adalah bagaimana seni ini menjadi sebagai media untuk mentransformasikan pesan-pesan. Pesan-pesan pada waktu itu sebenarnya kalau wabil khusus buat Aceh itu lebih kepada menyampaikan pesan-pesan kearifan ya, tapi substansi dan esensi daripada pesannya itu dakwah. Jadi ini yang menjadi semangat dasar daripada para ulama. Kalau ulama kita dulu kan ulama-ulama sufi, itu ulama-ulama yang berdakwah melalui seni gitu. Nah, di seluruh Nusantara masing-masing itu otomatis mereka punya bentuk-bentuk tersendiri untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Kalau di Aceh ya kita tahu bagaimana pada abad ke-12 hebatnya Sultan Al-Malikus Shalih. Sultan Al-Malikus Shalih itu semangat juangnya untuk menyampaikan pesan-pesan rahmatan lil alamin itu menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan kearifan itu sendiri. Di Kerajaan Samudra Pasai itu kan
bagaimana menyampaikan pesan-pesan sampai ke Asia Tenggara begitu. Sampai ke Asia Tenggara. Jadi ini yang menjadi sumber inspirasi saya. Gitu. Bagaimana pentingnya menyampaikan persoalan-persoalan ini, pesan-pesan ini. Gitu. Saya sendiri terlahir dari keluarga seni. Ayah saya seorang Syekh Dalae kalau di kampung saya. Dari begitu saya tahu diri saya sudah di dalam keseharian itu. Nah ini yang membentuk saya itu hidup di lingkungan seni itu sendiri. Keabsahan berkesenian menurut saya itu betul-betul bagaimana kita berpedoman kepada kekuatan ruh seni masa lalu itu menjadi kekuatan bagi diri kita yang sekarang untuk mencoba meramu material-material berkesenian itu hingga menjadi sebuah sajian yang bisa dinikmati di era saya pada waktu di zaman tahun berapa ya, tahun lahir saya 67 mungkin ya, yang paling banyak sekali saya melakukan berkarya itu ya di umur saya sudah SMP, saya sudah mencoba membuat karya-karya seni musik gitu sampai umur SMA, sampai juga kuliah. Terus yang paling serius dan total sekali itu ya di tahun 88 gitu ya. 88 saya mencoba memahami mungkin boleh meniru ya bagaimana tren musik pop ya. Tren musik pop pada era tahun 87-an gitu, 87. Saya mencoba banyak bereferensi dengan musik-musik pop gitu ya. Sampai pada waktu itu saya ikut-ikut festival musik pop bisa jadi juara waktu itu. Juara 1 gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di 3 proses itu mungkin di satu proses awal yang saya sangat total, proses peniruan ya. Belum lagi kita masuk pada proses inovasi, proses memahami dan berikutnya mungkin proses inovasi begitu. Tapi setelah saya coba masuk di musik pop, sekian tahun, dari tahun 88 sampai tahun 90 sampai 92 gitu, 92. Sampai tahun 92 saya coba geluti musik pop itu. Musik pop ya bercerita tentang ya maklumlah lagu-lagu pop ya. Waktu itu lagi trennya lagu-lagu Hari Mukti misalnya begitu ya. God Bless misalnya begitu. Saya hanya dapat merasakan hasil peniruan saya gitu. Kemudian berikutnya di tahun 94 ya, 94 saya lewat jadi PNS. Sebentar saya coba ke belakang. Waktu saya di Banda Aceh sebelum saya ditugaskan ke pedalaman Aceh Barat pada waktu itu. Saya masih di musik pop itu. Begitu masuk lagi ke pedalaman saya bertemu lagi dengan suasana musik berkesenian masa lalu saya, musik-musik tradisi. Jadi hari-hari saya dipertemukan itu. Kemudian singkatnya
dari tahun 94, tahun 97 kita didera konflik. Saya di dalam konflik. Akhirnya saya berinspirasi dengan konflik, bagaimana saya ingin menceritakan kekalutan hati, kekalutan masyarakat, ketakutan, ketidaknyamanan. Itu kita coba rangkai di dalam syair, kita coba sampaikan melalui lagu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kontemplasi, sebuah perenungan bersama bahwa pertikaian tidak mendatangkan keuntungan, gitu. Nah, akhirnya dengan teman-teman, ada senior kita juga, ada Bang Mediahus pada waktu itu ya, yang sangat terkenal. Nah, kita coba duduk berdiskusi, ketakutan kita akan ekses daripada konflik. Nah, itulah inspirasi awalnya lahirnya lagu Anak Yatim. Ya, itu tahun 99 ya, 99 kita kan konflik terus. Nah, ini singkat dulu perjalanan saya. Jadi terus saja dari tahun 99 ya, terus saja sampai tahun 2001 saya melihat ada nilai-nilai yang tidak terungkap secara utuh. Bukan hanya secara utuh ya, bukan secara apa ya, secara mudah untuk dipahami gitu. Akhirnya saya jadikan medianya ya musik gitu. Saya jadikan musik untuk menyampaikan pesan-pesan walaupun singkat, tapi paling tidak ada semacam poin-poin yang bisa didengar, poin-poin yang bisa diingat gitu. Terus saja hingga sampai tahun 2004 kita dihantam oleh tsunami, itu panjang. Di dalam masa 99 sampai 2004 itu saya terus bertawaf, itu terus keliling walaupun suasana konflik. Tapi album pertama tahun 2000 akhir atau 2001 awal keluar, yaitu lagu Anak Yatim, Hasanuddin gitu segala macam. Nah, itu menjadi menjadi kerinduan daripada masyarakat. Jadi saya harus keliling mau tidak mau, kadang diundang oleh TNI, oleh Polri. Nah, saya harus beradaptasi juga itu dengan lingkungan. Karena kenapa? Kita waktu konflik, saya harus pernah nyanyi di Matang, di Nisam lagi nyanyi, kemudian kontak senjata, kita tiarap dulu, kemudian dibilang oleh teman-teman dari TNI, Polri, lanjut lagi nyanyi, lanjut lagi. Ya, inilah pengalaman hari-hari yang saya lakukan dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Kemudian datangnya tsunami gitu. Datang tsunami. Nah, tsunami lah. Setelah tsunami malah lebih heboh lagi, karena kenapa? Aceh yang begitu tertutup, kemudian datang tsunami, dunia pada datang. Jadi inspirasi semakin banyak. Lahir lagu-lagu, rentetan lagu itu dari kontekstual peristiwa yang ada. Jadi itu yang saya jadikan inspirasi saya. Begitu. Di dalam lagu itu semua spirit, semua bagaimana membangun pertemanan, bagaimana ruh masa lalu menjadi sebuah energi, sebuah kekuatan, bagaimana kearifan masa lalu itu menjadi sebuah kekuatan dasar kita untuk membangun kebersamaan, untuk saling menjaga, saling menghormati. Nah, ini yang saya coba utarakan di dalam karya-karya musik saya. Dan itu saya jadikan sebagai energi batin saya, jadi menjadi makanan batin saya. Ya, saya alhamdulillah sampai sekarang ya saya merasa punya pandangan yang sangat positif, bagaimana semangat pengorbanan masa lalu itu, semangat pengorbanan para endaku itu lillahnya itu jelas gitu. Mereka punya semboyan, wahai anakku, mari berkorban, karena pengorbanan dijanjikan Allah kejayaan. Nah, ini. Jadi saya nggak ingat kalau lagu itu saya buat, kemudian saya teringatnya gimana ya sebuah lagu, laku nggak teringat begitu. Yang saya ingat adalah bagaimana saya menyampaikan pesan-pesan kearifan itu sendiri. Jadi secara keseluruhan ya seperti itu. Kemudian datang tsunami, orang dunia banyak datang kemari.
dari tahun 2000 saya sudah bereferensi dengan berbagai macam musik-musik yang ada di dunia. Dari tahun 99, tahun 99 saya ada mulai bereferensi bagaimana di Pakistan, di India, mereka itu para pemusik tradisi world music itu, mereka itu betul-betul menjadi menjadi sumber energi untuk membangun sebuah negaranya. Jadi merekat semua kekuatan-kekuatan, menyampaikan pesan-pesan tentang lingkungan, tentang sosial, bahkan tentang religi begitu. Ini terus yang saya lakukan begitu. Kemudian tsunami datang, masyarakat dunia datang kemari, kita buat lagu. Lam siklap benantu troh unanggro. Mubago bangsa, mubago agama, mubago cara. Sabuh tujuan jak tulung cedara yang kalemah bidhana daya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah itu. Jadi berbagai bangsa datang kemari. Saya pikir, oh ini saatnya Aceh harus kita branding kembali, harus kita naikkan kembali, harus kita sampaikan pada dunia. Bahwa Aceh adalah sebuah bangsa yang sudah berkontribusi lama, bahwa Aceh adalah sebuah bangsa yang sudah berinteraksi lama dengan masyarakat dunia. Nah itu terbukti begitu masyarakat dunia datang kemari melihat konsep musik Kande, musik saya, mereka tertarik. Ada pelaksana festival dunia di berbagai negara mengundang saya datang ke sana. Mereka bayar secara profesional, mereka sangat menghormati itu. Dan alhamdulillah semakin tercukupi keperluan hidup saya pada waktu itu. Nah, banyak lagu-lagu kita hanya bercerita tentang bagaimana energi positif. Ya. Kita nggak pernah membuat lagu-lagu yang membuat kita frustasi, membuat kita putus asa. Nggak ada seperti itu. Lagu kita itu penuh energi, penuh dengan semangat positif itu. Ya, selanjutnya ya begitu adik-adikku ya secara umum mungkin begitu Bang Raffi bisa bercerita. Hari ini bagaimana kesenian harus menjadi tempat ya. Kesenian ini menjadi sebuah kesenian harus membangun Indonesia, membangun Aceh. Menurut saya kita harus bangun dengan rasa. Kalau kita tidak bangun dengan rasa, akhirnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang meruntuhkan nilai-nilai daripada leluhur itu sendiri. Mungkin gitu singkatnya. Ya, betul sekali. Saya ambil alih. Menarik sekali pemaparan Bang Raffi. Jadi adik-adik bisa tahu kan bagaimana sumber inspirasi Bang Raffi dalam memadukan seni yang di dalamnya ada nilai-nilai sejarah. Dari mulai konflik hingga adanya musibah besar, tsunami, hingga hari ini. Jadi itulah yang saya maksudkan pada pertemuan terdahulu, bahwa menulis dengan menciptakan seni seperti seni suara seperti Bang Raffi, semua sebenarnya sangat mudah dalam artian kalau kita mau terus berlatih. Sebab ide-ide itu sebenarnya berkembang, berseleweran, berserakan di mana-mana. Cuman bagaimana kalau kita penulis itu meramu dalam bentuk kata, kalimat, lalu kita bukukan. Nah, kalau Mbak Rafli meramu juga dalam bentuk kata, kalimat, hingga dimusikkan, menjadi hiburan. Dan dalam hiburan itu juga alhamdulillah lagu-lagu Bang Rafli ini terinspirasi banyak hal, sejarah, ada nilai-nilai filosofi. Saya sendiri banyak saya pribadi sendiri banyak juga tahu istilah-istilah filosofi Aceh itu dari lagu-lagu Abang. Nah, termasuk ada satu lagu yang menjadi favorit saya itu yang sampai saya ajarkan anak-anak murid saya waktu itu saya masih jadi guru, yang judulnya Ranu. Nah, itu sangat seperti tadi tarian Aceh ya, persembahan untuk adik-adik.
Nah, kalau Bang Rafli ini judulnya Ranum, ya tetap aja temanya jadi rasa menghormati tamu dengan sajian-sajian Ranum. Mungkin nanti Bu Rika kalau ada adik-adik datang ke Aceh bisa disambut dengan tarian pada pembuka seperti yang ditampilkan tadi, ya kan? Nah, jika adik-adik ada yang ingin bertanya, silakan langsung bisa dibuka, raise hand dulu. Yang mau ditanya langsung sama Bang Rafli, silakan raise hand dulu. Ayo, silakan. Oke, saya lihat Pinkan, Aurelita, silakan Dek, langsung ke Bang Rafli. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Saya perkenalkan diri. Pertama, saya Pinkan Aurelita Rani, mahasiswa pertukaran mahasiswa dari Universitas Kuningan, Jawa Barat. Izin bertanya kepada Bapak Rafli mengenai tentang, saya tadi kan lihat untuk CV-nya itu ada, Bapak ini adalah anggota Komisi 6 DPR RI. Nah, juga sekaligus menjadi musisi. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana ketika Bapak awalnya itu yang tadinya menjadi guru, terus menjadi musisi juga, akhirnya bisa sampai menjadi anggota Komisi 6 DPR RI. Awal langkahnya itu seperti apa, Pak? Bisa sampai ke sana gitu, Pak. Karena banyak yang berpikiran orang yang menjadi guru itu ya udah hanya sebatas guru saja, tidak bisa apa-apa lagi, dan stigmanya guru itu adalah orang yang gajinya kecil. Itu saja Pak atas pertanyaan saya, terima kasih. Ya, langsung saja dijawab Bang Rafli. Nah, kalau saya potong sedikit, mungkin beliau ini orang independen menurut saya. Tapi jelasnya silakan Bang. Ini menarik kan? Karena saya juga dasarnya guru. Ya, sebatas itu saja lah. Silakan. Silakan Bang Rafli. Lagi azan, sebentar kita break. Oh iya. Azan kita break sebentar. Oh ya, silakan. Bentar aja. Iya, Pak. Nanti setelah ini ada Melinda ya Bu Syam ya, yang sudah raise hand juga. Iya, oke, boleh, silakan. Bu Melinda terakhirnya Bu, Melinda udah haringan nanya tahu. Oh. Boleh. Nggak masalah. Yang lain juga nyusul, nggak masalah. Sampai jam berapa nih kita rencana, Bu Rika? Sampai sesanggupnya Bang Rafli nih. Oh. Saya belum sah kalau belum Bang Raflinya kalau belum nyanyi Bu Sam. Ya sama, makanya tadi ngapain dengar ini orang sudah ada di depan kita, kenapa kita nggak tangkap langsung? Iya. Ya selama ini kan cuman dengar di TV, tayangan live, ada jazznya ya kan? Iya. Nah, pinginnya sih bisa bareng, aku bisa ngecereng gitu. Emang kalau nanti Bu Sam, emang kalau udah jumpa orang seni gitu kan, meronta-ronta terus ya Bu Sam ya? Oh, jiwanya meronta, rasanya gimana gitu. Yang kemarin di Pasung begitu ketemu, rasanya gimana gitu lah. Oh iya adik-adik, nanti kita dengarkan Bang Rafli dengan Bu Rika itu ada keunikan dalam berbahasa. Nah, adik-adik mungkin di sini ada yang dari Padang atau paling tidak pernah mendengar bahasa Padang.
Nah, ini kedua orang ini adalah orang Aceh, tetapi bahasa Padangnya itu bahasa sehari-hari. Nah, itu ada nilai sejarahnya juga, karena Aceh ini lebih dari 13 bahasa Aceh yang sudah dikaji. Nah, salah satu bahasa Aceh itu adalah bahasa Aceh Bu Rika dengan Bang Rafli, dan itu bahasa Acehnya syarat dengan bahasa Padang. Kenapa? Karena dulu ada masa-masa Belanda itu ada sejarah ketika orang-orang dari Padang itu berdagang hingga terdampar di Aceh bagian selatan, hingga akhirnya mereka berjodoh-jodoh, beranak pinak, maka lahirlah yang disebut bahasa Jame dengan lokat Padang. Nah, adik-adik bisa dengar nanti bagaimana mereka berkomunikasi bahasa Padang yang di Aceh itu disebut dengan bahasa Jame. Nah, jadi keunikan Aceh tidak hanya budaya seni, budaya banyak sekali, termasuk dari bahasa banyak sekali. Termasuk kalau ada Aceh di dataran tinggi Gayo, itu kalau adik-adik ada dengar Fikar Weda, ini lain lagi bahasanya. Itu saya sama sekali sangat kurang paham, meskipun jarak tempuh saya tinggal dengan kampungnya Bang Fikar Weda itu, beliau seorang penyair, sama orang-orang seniman Aceh di Jakarta itu sangat jauh berbeda. Aceh Tengah. Iya. Nah, sekarang kita dengarkan apa? Siapa tadi mau bertanya? Iya, ini tadi ada pertanyaan dari Pinkan ya, mungkin ya bisa langsung ditanggapi. Boleh. Ya, silakan Bang Raffi. Ya. Terima kasih kepada Dinda Pinkan ya, di mana ini? Di Jogja atau di mana ya? Iya, di Kuningan, Jawa Barat. Oke. Jadi bagaimana bisa lompat-lompat gitu ya, kalau di dalam Islam musik ada opportune ya. Sebenarnya aktualisasi diri itu bisa di mana saja menurut saya. Aktualisasi potensi diri di mana saya bisa. Kalau saya PNS, saya terikat dengan PNS, rasanya saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai PNS, sebagai tenaga pengajar, kalau saya harus banyak-banyak memenuhi undangan-undangan gitu ya. Kemudian saya lebih ingin merdeka di dalam berkarya. Makanya saya keluar dari PNS, bukan pada waktu itu bukan hanya semata-mata karena di kesenian udah terjamin ekonomi saya, bukan itu, tapi yang menjadi orientasi saya adalah bagaimana saya bisa fokus gitu. Saya bisa total. Kemudian masuk dalam dunia politik, pertama sekali sebagai seniman saya sudah membawa muatan politik sebenarnya. Muatan umum sebenarnya politik ini kan hanya cara berteman ya. Cara berteman, cara merangkai berbagai macam pemikiran, gagasan, bahkan bersama-sama untuk membangun imajinasi. Jadi nggak beda dengan berkesenian di dalam dunia politik. Pertama 2014 saya masuk ke DPD RI, begitu saya masuk ke DPD RI 2014. Ya, saya coba kampanye bukan seperti biasanya. Saya tidak ada berkampanye. Saya datang, saya buat acara, kemudian saya berjanji ini tuh menyampaikan imajinasi saya kalau saya menjadi merekat berbagai macam pemikiran-pemikiran. Halo, Pak Raffi. Dapat dipantau lagi? Iya Pak. Masih agak kehilangan. Ya. Jadi saya
masuk dalam dunia politik tahun 2014, saya itu malah mengajak beberapa teman-teman calon anggota DPD RI naik satu panggung dengan saya. Naik satu panggung. Ada yang mau, ada yang enggak, ya terserah. Kalau dia mau ya silakan dia menyampaikan apa. Saya hanya ingin berpolitik, bagaimana berpolitik membangun pertemanan. Nah itu. Tanpa saya berjanji mengatakan ini itu, saya tidak mau. Kemudian alhamdulillah waktu pencoblosan malah saya pilih orang lain di dalam bilik suara. Waktu pencoblosan saya pilih orang lain. Kenapa? Filosofinya saya hanya ingin mencoba membuat membuat semangat berkorban itu. Saya ingin menghormati orang lain, saya pilih orang lain. Jadi Allah pilih saya. Allah pilih saya terpilih. Sampai saya di DPD RI, saya coba bangun bagaimana teman-teman dari Aceh wabil khusus pada waktu itu. Nah, ini yang saya coba lakukan. Kemudian ya di DPD RI berakhir saya melihat DPR RI barangkali saya lebih dapat bertemu dengan jarang. Saya malah maju ke DPR RI. Kalau DPD RI nggak pakai partai. Tadi di DPR RI itu pakai partai. Saya bangun komunikasi dengan PKS, dengan beberapa partai pada waktu itu, tapi jodohnya ke PKS. Alhamdulillah, saya juga begitu. Kampanye saya itu sampai 42 panggung. Saya buat panggung saya kreatif tanpa narkoba. Tanpa saya sebutkan bahwa saya calon anggota DPR RI yang akan menjadi DPR RI dan tuan-tuan akan saya janjikan pulan dan pulin. Itu sama sekali tidak ada. Maju ke DPR RI, singkat ceritanya ke pencoblosan, saya coblos lagi orang lain, yang lain yang tidak lakukan itu menjadi apa namanya, gimana ya sebutannya ya, yang menjadi satu orang. Coba menghormati posisi saya terpilih, saya di DPR RI, saya merasa tidak ada yang, siapa saja bisa menjadi anggota dewan. Siapa saja. Boleh, adik-adik di sekarang, kalau adik-adik mau menjadi anggota dewan, silakan bergabung di partai. Kalau mau ke PKS juga boleh, atau yang lain juga boleh. Jadi di parlemen itu, di sana apa? Di sana itu adalah bagaimana fungsi kita sebagai fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi regulasi. Ini menarik sekali. Ini tahu banyak juga seperti komposisi musik. Menarik di sana. Bagi musik itu tetap saya terus saja berkesenian. Jadi di DPR ini menjadi anggota dewan, masuk dalam dunia politik, ayo bangun aja ke apa namanya, keindahan berteman aja. Jadi harmoni juga, seperti musik jadi harmoni juga. Mungkin seperti itu Adinda Pinkan. Jadi yang hari ini Abang Rapli melihat hari ini negara kita hari ini butuh arranger, butuh musik director, ya. Kalau di dalam musik Nusantara itu sendiri tak ubah dengan musik, ada berbagai. Bisa dipantau suara saya? Bang. Meskipun agak putus-putus mungkin jaringan. Di saya jaringan di saya mungkin. Baik, kalau keadaannya jaringan agak kurang bersahabat kayaknya ya. Ya, inilah salah satu teknologi ya yang mempengaruhi.
Oke, baik. Terima kasih Bang Rafli. Gimana Dek Pinkan, puas dengan jawaban Bang Rafli, Pak Rafli? Kalau nggak puas, Sebenarnya kurang Bu, karena mungkin jaringan ya tadi sempat terputus, tapi nggak apa-apa Bu, saya udah sedikit mendengarkan. Iya. Bisa dilanjut oleh pertanyaan teman-teman yang lain Bu. Ya, silakan yang lain mungkin ada. Saya belum lihat di chat. Tadi ada yang raise hand, siapa? Melinda, silakan Dek, lanjut. Ini mumpung masih ada nih, susah sekali loh kita bertemu dengan tokoh-tokoh seperti ini. Ya, Ahilmuhyamhi dan salam Bang Rafli dari Jakarta. Saya Melinda Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Jakarta. Saya izin tanya Bang mengenai CAE. Menurut Bang Rafli sendiri, CAE itu fungsinya itu untuk apa sih? Apakah cuma hiburan rakyat semata atau ada fungsi lain? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengalaman hidup Rafli sendiri, ada nggak satu atau dua CAE yang nanya itu sangat mendalam Bang? Dan kenapa CAE itu memiliki makna yang sangat dalam kehidupan Abang? Itu sih. Nah, iya, terima kasih Dek Melinda Rahmawati dari Universitas Hamka ya. Ini di Jakarta nih Bang, dari Jakarta. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama fungsi CAE. CAE Bang, karena tadi Abang ada menyebutkan CAE. Jadi untuk Abang ketahui, Melinda ini termasuk calon sarjana sejarawan, karena memang mengambil jurusan itu, ya, Dek Melinda? Iya Bu. Oke, jadi Dek Melinda ini bertanya fungsi CAE, yang pertama, yang kedua, adakah satu atau dua CAE yang maknanya mendalam bagi Abang? Nah, jika ada, coba Abang sebutkan CAE itu, ya, saya lanjutkan. Oke, silakan Bang. CAE. Abang mute dulu itu Bang, dibuka dulu unmute-nya. Jaringan. Oh, jaringan. Iya. Adik-adik, mungkin di sesi lain kita bisa sambung ya. Abang Rafli sudah ditunggu ada sekitar sejam terlambat dengan agenda berikutnya. Saya mohon maaf, nanti kita pilih waktu yang lebih cukup, lebih santai lagi, dengan keadaan jaringan yang lebih bagus ya, insya Allah. Abang mohon maaf, salam buat kalian semua. Foto bersama dulu Bang, kasihan anak-anak. Ayo. Ya. Mungkin sebelum itu Bang, sedikit saja satu bait syair mungkin untuk menutup acara kita ini Bang. Ya, jangan kecewa penonton ya. Saya lihat kan, dengan gitar klasiknya. Wow. Kita dengarkan Bang Rafli dengan CAE-nya. Kemarin saya langsung buat satu lagu. Iya. Kemarin saya buat satu lagu. Saya masih belum hafal tapi apa? Saya irama. Wahai pemudi, wahai pemuda, hidupkan rasa di dalam dada. Pesan kendatu ibarat kata. Pandanglah laut bagai telaga. Laut dan darat luas terbentang. Oi. Khazanah Tuhan sayang disayang. Bergegas singkan lengan. Untuk percaya di masa depan. Ayo mari ayo jangan retorika lagi muda-mudi. Yo mari ayo jangan retorika lagi.
ayo mari ayo jangan retorika lagi Bunda Mudi. Ayo mari ayo jangan retorika lagi. Ya, seru. Abang mau baca Abang mau bacakan syair ya. Masya Allah. Lanjut, Bang. Wahai pemuda, wahai pemudi, wahai pemuda, hidupkan rasa di dalam dada. Ya. Pesan Anda itu ibarat kata, Ya. pandanglah laut bagai telaga. Ini Malahayati. Iya. Panglima. Laut dan darat luas terbentang, khazanah Tuhan sayang disayang. Mari bergegas singkirkan lengan untuk berjaya di masa depan. Ayo, mari ayo, wahai muda-mudi jangan retorika lagi. Jadi kalian itu adalah Malahayati Nusantara, ya. Kalau Malahayati itu mandang laut itu bagai telaga. Sekali lompat sampai kalian kemana-mana. Sekali lompat kalian sampai ke Kanada, kalian sekali lompat sampai Toronto, kalian sampai ke Amerika Latin, kalian sampai ke Algeria, kalian sampai kemana-mana. Begitu juga dengan Mbak Rapli. Makanya tumbuhkan semangat di dalam dada. Perbaiki niat setiap saat. Pandanglah laut bagai telaga. Terima kasih adik-adikku. Luar biasa. Baik, saya ambil alih sebentar. Tutup ya. Assalamualaikum. Bang, foto dulu Bang, foto dulu, foto bersama. Foto bersama dulu, Bang. Adik-adik buka itunya, videonya. Bukain videonya, foto bersama. Oke. Masih ada yang belum buka? Oh, boleh juga. Oke, siap. Silakan. 1, 2. Oh, sebentar, hidupin dulu semua kameranya, adik-adik. Ya, semua kameranya, adik-adik. Masih ada yang belum menghidupkan. Ayo, mana wajahnya? Mana? Kasih Baba, Bang Samsi. Oke, siap. Siap ya. Aba-aba Bu Sam. Yuk, 1, 2. Lagi. Ada berapa halaman? Ada 2 ya? Ada 2 halaman nih. Oke. Salam literasi. Ya, salam literasi. Mana jarinya? L. Literasi 1, 2, 3. Cek. Udah. Ya? Oke, baik. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih kepada Bang Rafli yang telah meluangkan waktu dengan di dalam rencana kerja beliau hingga beliau terlambat. Tapi alhamdulillah sangat bermanfaat, singkat, padat. Insya Allah lain kali kita akan undang Bang Rafli dalam waktu lebih lama lagi ya, Bu Rika ya. Ya, makasih Bang. Terima kasih Bang, selamat bertugas. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut dengan adik-adik. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa adik-adik. Nah, itulah salah seorang seniman Aceh yang ternyata beliau itu PNS, guru PNS, tetapi bisa berada di parlemen. Jadi hidup itu memang tidak selalu monoton. Jadi ada saatnya berubah. Jadi adik-adik bukan tidak mungkin hari ini kuliahnya di mana, nanti pekerjaannya mendapatkan di mana, hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan. Jadi semua sudah diatur Allah, tapi dengan catatan kita sebagai manusia terus berusaha menggali potensi diri, siap berkompetisi. Jadi tidak memandang sesuatu itu dari satu sisi saja, sisi buruk, tapi ada sisi baik. Nah, silakan Bu Rika, mungkin mau diapakan lagi nih acara berikutnya? Iya, jadi ini tokoh inspiratif kita memang sudah ini ya Bu Samsiah sudah meninggalkan kita di sini karena memang kesibukan beliau juga. Syukur-syukur ini Bu Sam, saya juga tidak
awalnya pesimis ya, bisa Ya. mendatangkan beliau walaupun dalam model daring seperti ini, karena Iya. dengan kesibukan dan kepadatan jadwalnya, tapi karena Iya. adik-adik ini ya, saya memang langsung mengatasnamakan mahasiswa ya, Ya. mahasiswa dengan program Nusantara ini, jadi mungkin terketuk pintu hatinya sehingga harus mereschedule semua kegiatan yang sebenarnya untuk jam pertemuan tadi dengan kita ini lumayan lama loh, Bu Sam. Ya, Iya. dari sekitar jam 3-an tadi beliau bergabung. Masuk. Iya. Ya, 1 jam lebih. Ya, sebelum jam 3. Jadi ini Ya. saya pikir apa ya, sebuah kesempatan juga buat kita. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau tadi ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua ya, Bu ya. Ya, saya potong sebentar. Ini ada satu lagi. Kalau adik-adik dengar mungkin namanya Haji Uma, itu lain lagi. Itu orang yang bermain seni peran teater. Beliau itu orang yang betul murni teater. Kalau Bang Rafli tadi beliau dari PNS, Euro PNS hingga bisa ke legislatif. Yang ini murni pemain teater. Haji Uma, kalau bisa di browsing di YouTube nanti film Haji Uma yang itu sangat kental dengan watak-watak orang Aceh dengan gaya kocaknya, dan beliau itu satu kampung sama saya saat ini. Sering saya mangkat di kafe beliau untuk menjaring inspirasi saya menulis, menghindari tidur. Bukan tidak mungkin satu saat kalau Bu Rika butuh masih dalam kaitan modul ini, saya bisa coba karena saya dengan beliau terhubung. Haji Umar sama, beliau itu sama dengan Bang Rafli juga di jata di MPR-nya. Iya, betul. Iya, jadi ini ada apa ya, sudah ada rambu-rambu ya dari Bu Sam ya. Mungkin ya intinya Bu Sam, kita ingin menghadirkan, menciptakan, ingin memberikan yang terbaik nih buat adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa pertukaran ya, yang merupakan program modul Nusantara ini. Nah, jadinya nanti mungkin bisa kita bicarakan lagi ya Bu Sam ya, karena memang beliau itu juga salah satu sosok inspiratif ya, yang jalan suksesnya itu juga perlu perlu kita pelajari gitu. Iya, sama halnya seperti Bang Rafli. Bahkan Haji Uma ini sudah dua periode terpilih. Sudah 2 periode terpilih di anggota dewan Jakarta di MP itu. Bahkan kita rakyat Aceh ada ya sebagian ketika beliau mencalonkan gubernur kita siap memilih karena memang betul-betul murni dari rakyat tanpa ada apa-apa. Kalau bagi tadi masih sangat bagus lah, beliau dasar dari guru PNS. Kalau ini enggak, murni pemain teater yang tradisional, tetapi bagaimana rakyat bisa percaya, dan beliau alhamdulillah hingga hari ini sangat konsekuen, sangat banyak membantu warga-warga Aceh yang kesulitan. Nah, kebetulan juga rumahnya itu dekat rumah saya, satu kampung. Jadi kalau saya masuk komplek harus lewat rumah beliau dulu. Ya, berarti ini nanti lobi tetangga ya Bu ya. Kalau saya Insya Allah kita upayakan. Saya lobi suku tadi Bu. Kalau tadi Bu Rika kan lebih suku kan karena memang sama dari Aceh Catat. Kalau saya mungkin lebih tetangga nanti. Iya, iya benar. Bukan tidak mungkin nanti kalau beliau ada, karena beliau biasanya sebulan sekali bakal pulang ke sini. Jadi kafe yang sekarang terkenal itu malah judulnya Kultur Cafe. Jadi ada dua kafe yang sekarang lagi viral di depan kampus YIN Kota Lesmami. Oke, ya tapi baik Bu Sam. Itu program saya kalau memang bisa nanti kita tinggal kontak-kontak aja. Iya siap. Jadi dari rangkaian kegiatan kita hari ini banyak sekali memang ya pelajaran yang bisa diambil.
terkait sosok inspiratif yang coba Ibu hadirkan di sini, di mana dari karya-karya beliau itu adik-adik itu bisa mengambil nilai-nilai positif loh. Semua karya beliau ya, syair-syair yang telah beliau ubah menjadi sebuah lagu, ini semua syarat akan nilai ya. Nilai budaya, nilai nilai gotong royong ada, nilai kerjasama ada, semua. Jadi mungkin karena memang waktu kita singkat ya. Saya tadi lagu yang dia nyanyikan itu belum familiar Bu Sam ya. Tapi itulah Bang Rafli. Walaupun belum familiar ya, syair yang dia ciptakan itu bisa langsung melekat di hati kita ya, penuh akan nilai-nilai nasihat ya, sehingga ini menjadi ingatan kita sepanjang masa kalau saya begitu melihat. Jadi mungkin adik-adik nanti bisa melihat albumnya, tapi ini masalahnya untuk adik-adik modul Nusantara memang kebanyakan lagu beliau itu berbahasa Aceh ya Bu Sam ya. Ya, kebanyakan berbahasa Aceh. Tapi bukan tidak mungkin juga kan belajar melihat, mengenal bahasa Aceh, karena Aceh-Aceh yang keluar itu juga nggak terlalu sulit. Atau bahkan ada yang lagu yang bahasa Padang tadi kan? Iya, saya ingin di akhir acara kita ini justru ingin menutup dengan satu lagu beliau nih Bu. Ya, lanjut. Kita searching dulu YouTube-nya. Ya, oh di YouTube. Iya. Kalau saya pikir langsung, saya malah mau langsung Bu Rika nyanyi. Ini Pinkan raise hand lagi. Ini raise hand yang tadi. Ya. Atau memang Pinkan ada mau yang ditanyakan lagi Pinkan? Oh yang tadi ya? Oh, oke. Raise hand tadi. Oke. Coba ya Bu Sam, saya mau menutup dengan lagu Rafli. Ketika tsunami terkenal kali dengan lagu anak yatim. Setiap diputar lagu anak yatim tuh rasanya kita menangis melihat tuh. Iya, ya kan? Cuman takutnya Bu Sam, pesan dari lagu itu tidak sampai ke adik-adik kita karena mereka nggak paham bahasa. Ya, kecuali Bu Sam mau menerjemahkan. Jangan terjemah langsung ya. Kira-kira ini lagu apa Bu Sam yang akan kita kita suguhkan sebagai penutup kegiatan hari ini? Apa ya? Cuman kalau doa Rabbana doa itu juga lagu Aceh ya, murni itu Aceh agak sendu atau ranuk saja Bu Sam? Ranuk, boleh? Ranuk ya. Ranuk itu mungkin Bu Sam. Ya. Sedikit diberi pengantar adik-adik, kira-kira Ranuk ini menceritakan tentang apa? Oke. Nah, Ranuk, bicara Ranuk. Nanti di YouTube saya ada juga, ada dari Aceh yang saya jumpai perjalanan saya, ada dari Aceh Tenggara, budaya makan sirih dengan budaya orang Batak makan sirih. Nah, di Aceh juga khususnya ini Aceh yang bagian saya yang mau saya sampaikan nih. Jadi makan sirih itu sebuah filosofi orang Aceh dalam menyambut tamu. Jadi ketika disambut tamu ada persembahan sirih, di situ ada pinang, ada rempah-rempahnya lah, ada gambir, ada apa lagi ya, kapur sirih, daun sirih udah pasti. Dan itu disuguhkan kepada tamu. Sebenarnya pada masa-masa kecil saya itu bahkan ibu, umi saya dengan nenek itu khas sekali. Cuman seiring berubahnya waktu, kita semakin modern, jadi pola-pola itu hilang. Bahkan saya 10 bersaudara, ada kakak 4, kan umumnya makan sirih itu perempuan. Satu pun nggak ada yang melekat seperti umi saya yang punya wadah khusus untuk menyimpan sirih. Jadi kalau pada zaman tempo dulu ketika saya kecil, ketika ada tamu mau dekat, mau jauh, tetap sirih yang ditawarkan sebagai kemuliaan. Kemudian ada satu lagi ketika ada satu keluarga akan menikahkan anaknya. Kemudian dari pihak keluarga yang mau bikin pesta ini dia akan mengunjungi ke rumah-rumah orang yang mau diundang dengan membawa sirih. Sirihnya sudah dibungkus sedemikian rupa,
Jadi dia berikan sirih, lalu disampaikan, diundang tanggal sekian, hari sekian, minta datang ke rumah untuk menunggu tamu dan lain-lain. Nah, jadi filosofi sirih itu sangat kental. Jadi kalau adik-adik lihat tadi ada lagu tari Ranum Lampuan, persembahan, itu tari wajib yang harus dalam sangat-sangat sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA wajib ada tarian itu, karena itu tari wajib dalam menyambut tamu. Nah, ketika ada pesta perkawinan, dalam adat perkawinan juga misalnya pengantin laki-laki atau linto akan datang ke pengantin wanita, itu juga disambut itu tari Ranum Lampuan namanya. Puan itu alat yang biasanya terbuat dari aluminium, bukan aluminium, dari tembaga zaman-zaman itu. Jadi berisi sirih yang udah dihias sedemikian rupa hingga ditarikan oleh gadis-gadis cantik dengan baju khas Aceh seperti yang adik-adik lihat tadi. Kebetulan yang ditampilkan tadi itu adalah salah satu sekolah SD di Loksmawe, di mana saya bekerja. Karena itu Sanggar Bungong Ban Kemang. Kan lokasinya diambil di Loksmawe tadi. Selamat datang di Kota Loksmawe. Mereka saya kan menyesuaikan dengan ibu moderator kita. Tahu aja. Kita langsung saja ya, Bu Sam ya. Oke, silakan. Oke. Bentar. Bisa dengar, Bu? Bisa. Ya. Jadi memakan sirih ini tanda mulia ya? Iya, kurang besar tapi suaranya, Bu Rika. Masih nampinen mego. Kurang, suaranya kurang. Nah, itu kita lihat ada gambar-gambar pinang kan? Nah, pio-pio itu mampir. Adik, kalau ke Banda Aceh nanti pio deh. Nah, artinya apa? Mampir gitu artinya ya. Jangan tahu apa nih pio-pio. Bukan puyuh. Puyuh itu nama burung. Tapi pio. Pio artinya mampir. Mampir. Nah. Itu lagu-lagu yang penuh filosofi dari Bang Rafli. Jadi berkisah kan, kita punya kawan zaman, jangan kita buang. Nah, jadi tetap kita jalin komunikasi dengan kawan-kawan lama. Di saat kita perlu, di saat kita butuh, pasti masih ada kawan-kawan lama itu. Nah, udah itu jangan terpisah-pisah. Jadi saling sayang, bela membela. Itu dia maksudnya. Anaknya paja bejet pio. Ranupku paja bejet Ranuk nepajo bejet obat, artinya sirih yang kita makan itu biar jadi obat. Karena kan sirih itu bisa jadi obat kan? Penajo zaman sampai inaha.
Rana tanya ku jame tuka. Pio 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 pio. Iya. Mungkin cukup ya Bu Sam ya. Untuk lagu Ranupnya ini versi Acehnya nih ya. Saya rasa dengan walaupun adik-adik ini tidak paham Bu Sam, mendengar melodi lagu Bang Rafli ini saja memang sudah membawa kita untuk untuk semangat ya Bu Sam ya. Iya. Mungkin kita ini dulu karena saya belum salat dan saya janji jam 5. Benar-benar Bu. Jam 5 sama Baik, teman Bu. tadi jam 4, jangan jam 4, saya belum tahu nih Bang Rafli jam berapa beliau kabur, saya bilang. Betul. Terima kasih juga nih Bu Samsia. Mungkin selaku moderator hari ini, apakah KMC kita masih ada? Iya, MC-nya halo. Iya. Ini sudah MC-nya masih setia menemani nih Bu Sam. Ya, syukurlah. Oke. Baik, adik-adik, saya sebagai moderator, saya undur diri. Sebelumnya saya pesan juga, saya rangkum apa yang udah kita wacanakan tadi bersama Bang Rafli, bahwa memang orang-orang itu menjadi sesuatu itu kerap sekali hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan. Namun bukan berarti apa yang kita pikirkan juga kadang-kadang tidak mewakili apa yang kita bayangkan. Jadi ada keruwetan terkadang di dalamnya itu. Kok mati? Saya nggak tahu lagi nih kemana nih. Pada inti di laptop saya udah mati. Nggak kelihatan kok Bu. Oke. Pada intinya bahwa seseorang itu dapat saja berubah, menyetir arah di luar daripada perkiraannya. Yang dengan kata lain bahwa kita jangan pernah khawatir untuk mencoba selama hal tersebut ada nilai-nilai positif di dalamnya. Seperti yang kita ketahui tadi dari Bang Rafli, beliau seorang PNS guru hingga sekarang berada di gedung MPR Wakil Rakyat dengan gaji yang heboh yang diutarakan oleh Kristianti berapa M. Ya, kemarin itu kan uraian-uraian kan, tanggal 1 beda, tanggal 5 beda, turun-turun dapil-dapil sampai 8 kali beda-beda. Pokoknya ya kan. Nah, jadi Bang Bu Sam nggak ketinggalan berita itu rupanya ya. Oh enggak, itu kan viral itu ya. Saya paling tidak kan kita kan namanya mengetahui aneka profesi dengan pekerjaan dengan penghasilan itu satu motivasi juga. Oh begitu ya. Pantas saja lah dia bisa begini, pantas saja dia sanggup begitu memberi ini, membeli itu kan itu. Kalau tidak mana mungkin, ya kan? Jadi intinya hidup itu kita jalani semampu kita, semau kita, selama kita tidak melanggar aturan-aturan pada Tuhan, kepercayaan kita. Kalau kita Muslim ya menurut kita Muslim, yang di luar pada itu ya menurut itu juga ya. Jadi jangan pernah takut untuk mengubah kok rubah itu hewannya. Untuk mengubah nasib harus lebih baik dari orang tua kita, dari guru-guru kita, yang pasti adik-adik ini semua penentu masa depan ya. Jadi hanya itu yang bisa saya rangkum untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Rika sudah memberi saya kesempatan. Ini proses belajar seorang oma-oma yang saya selalu bilang sama kawan-kawan guru, jangan melek teknologi. Jangan melek, jangan merem. Jangan menutup mata teknologi. Saya udah tua proses belajar juga adik-adik. Kenapa? Karena guru-guru milenial, teman-teman dunia kerja saya,
apalagi saya pengawas, itu banyak sekali nggak mau peduli dengan teknologi. Padahal sangat dituntut. Ini sekarang contoh kayak seperti kemarin guru-guru yang lulus P3K, kalau nggak bisa teknologi gimana? Apa yang kita harapkan? Nah, saya sebagai pengawas di usia tua 52 nih juga tidak boleh merem. Jadi apa yang kesempatan Ibu Rika kasih juga menjadi peluang saya untuk terus belajar bersama Bu Rika, bersama adik-adik di mana saja berada. Ya, Untuk terus eksis ya pastinya Bu ya. insya Allah terus eksis untuk kebaikan. Dan itu satu kepuasan batin juga bahwa ada berbagai versi tempat untuk belajar. Salah satunya saya belajar banyak dari adik-adik Merdeka kampus Merdeka. Dan Melisa, saya tunggu kehadiranmu dengan saya ada janji sama Melisa. Ada buku Aceh. Melinda. Ya Bu, sabarlah Bu, doakanlah tiketnya cepat turun Bu. Ya Bu Sam, ini kalau adik-adik modul Nusantara ini sampai ke Aceh nih ya, mereka ini kan masih ada yang ragu-ragu nih Bu Sam nih, masih takut ya. Kita doakan saja hilang rasa ketakutannya ya, yakin untuk datang ke sini. Insya Allah nanti kita jalan-jalan ke Sabang ya Bu Sam ya. Wah, seru. Sabang. Mau kilometer dong. Iya. Jadi ditunggu semua kehadirannya. Warni. Pinkan gimana Pinkan? Sudah upload berkas Bu. Sudah aman. Iya. Lagi menunggu tiket. Doakan. Semoga yang belum sehat. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi yang masih ragu-ragu atau mungkin bisa jadi orang tuanya yang belum yakin. Jadi ini dikasih keyakinan terus nih ya, dikasih cerita-cerita yang baik ke orang tuanya tentang Aceh biar kalian itu bisa sampai ke bumi Aceh ini. Insya Allah. Insya Allah jika adik-adik percaya Aceh ini tidak sama seperti Aceh di bawah tahun 2005 yang saat itu penuh dengan konflik. Saya malah tidak khawatir ke Jawa kemana saja. Kalau itu tidak kondusif, nggak mungkin saya bisa keluar keliling Jawa, keliling Jogja, Bandung, Jakarta. Itu seorang diri loh, nggak ada orang lain. Di mana ketemu orang-orang baik, itulah kawan saya, sahabat saya. Jadi don't worry, be happy. Oke, adik-adik ya, saya pamit dulu ya. Bu Rika, terima kasih. Mohon maaf dalam memanage acara ini mungkin kurang berkenan, kurang terarah. Tapi intinya terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya untuk belajar. Jangan terima kasih juga Bu Sam ya. Ya, adik-adik. Salam hangat Ibu. Ya, sama-sama. Adik-adik juga sehat terus. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa bertemu langsung. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke MC ya untuk menutup acara ini. Terima kasih kepada Ibu Moderator telah menemani acara kita ya sepanjang berjalannya acara. Semoga acara hari ini bisa menambah informasi dan pengetahuan kita seputaran Aceh dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya selaku MC mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya di modul Nusantara minggu depan. Di stop ya. Nih Bu stop.